Kalau dibilang milih mungkin ya waktu itu juga kan agak apa ya, agak terkejut gitu pas tiba-tiba ditawarin kerjaan ini. Tapi sama dulu guru conducting saya, yang tulis adalah konduktornya di Jakarta Philharmonic Orchestra ini, tiba-tiba nawarin, Will mau nggak, gini kita mau ada project nih dari Dewan Kesenian Jakarta, DKJ. Mau bikin ada orkestra yang khusus memang setiap bulan, kayak di luar gitu. Every single month itu kita akan perform lagu-lagu klasik gitu kan, dengan berbagai tema gitu. Terus ditawarin, kamu mau nggak jadi pustakawan, ya kalau bahasa Indonesia-nya kan. Jadi pustakawan, librarian untuk ya paling ngurusin teks gitu-gitu. Tapi pas dia tawarin, sebenarnya mereka tuh udah meeting dan nama aku udah ditulis. Jadi namanya udah ditulis, udah dapat susunan panitianya, terus dia baru nanya. Jadi kan gak bisa nolak juga gitu kan. Memang waktu itu yang saya consider adalah waktu sih, karena kan saya juga full time ngajar, meskipun ya kadang-kadang nggak sepanjang hari banget ya, ada jeda-jeda gitu. Cuman kan mostly ke malam itu pasti ada ngajar gitu. Tapi setelah saya tanya ya, waktu itu belum benar-benar tahu job desk-nya itu akan seberat yang tadi saya jelasin. Itu benar-benar saya belajarnya ketika udah nyebur gitu. Karena mungkin di awal briefingnya tuh lebih nggak terlalu ribet lah kedengarannya gitu kan. Terus dan waktu itu masih tentatif. Jadi katanya belum tentu jalan, tergantung nanti dari pihak-pihak tertentu apakah ini gong bisa jalan atau enggak gitu. Jadi masih tentatif. Jadi saya pikir, oh ya udah nggak apa-apa, saya ambil aja gitu. Oke aja gitu loh. Tahu-tahunya gila banget sih. Itu konser pertama itu saya setiap hari tidurnya jam 3 atau jam 4 pagi. What? Menjelang latihan dan konser. Itu karena kerjanya banyak sekali ternyata. Harus ngubungin ke percetakan, printing gitu ya, tempat ngeprint, terus harus nandain sekian banyak lagu gitu, dan wow banget sih itu. Aku aja yang denger udah lumayan mabok dengerinnya. Wow. Jadi ada requirement tertentu nggak sih buat jadi seorang OML gitu? Maksud aku tuh yang kayak dari segi mungkin pengetahuan musik secara general ataupun teori musik bahkan. Ada requirement ke sana nggak? Ya tentu saja kalau misalnya requirement pasti ada ya, kayak pastinya dia harus udah familiar juga dengan orchestral music gitu. Jadi kayak sectionnya ada apa aja, terus biasanya mereka mainnya gimana. Even kita pun harus tahu paling enggak cara kerja setiap instrumen itu seperti apa gitu, supaya nanti relatable dengan apa yang kita kerjain gitu. Terus komposisi struktur orkestranya dalam teks itu seperti apa, terus kalau nanti kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi seperti apa. Jadi kita paling nggak harus familiar dengan itu sih. Terus yang pasti juga harus orangnya sendiri tuh harus organize. Itu sih yang menurut saya, kayak karena saya mungkin guru saya itu tahu kalau saya itu sangat organize orangnya dulu. Pas lagi ngeles, pas saya belajar sama dia, kan saya juga kalau di kampus juga ngerjaannya ini, ngurusin teks untuk choir. Tapi kalau choir kan lebih sempit ya, lebih sedikit gitu. Tapi memang untuk mengorganize, bikin database, apa itu semua dulu memang saya yang kerjain dulu. Jadi mungkin dia juga tahu. Terus even kalau saya ngajar di rumah pun udah sama gitu loh. Pokoknya saya selalu mengorganize teks karena ya memang seru aja gitu. Dulu senang aja ngerjainnya gitu. Kalau berantakan kan pusing ya. Nanti kalau mau nyari-nyari juga pusing gitu. Jadi ya mungkin itu orangnya harus organize dan paling nggak mengerti tentang basic orkestra, musik orkestra gitu sih. Nih, menarik juga sih kan kerjaannya banyak banget, job desk-nya banyak banget. Ini cuman kerjaan satu orang nih, Kak. Iya. Gak ada timnya. Nggak ada timnya. Jadi saya ngerjain semuanya sendiri sampai bulan keberapa akhirnya saya minta ke panitia untuk minta asisten. Jadi dua.
librariannya gitu. Nah akhirnya di approve, akhirnya baru saya approach yang kenalan juga, yang saya tahu memang orangnya juga kurang lebih punya ini yang sama gitu kan, dan sepertinya tertarik. Akhirnya saya approach dia dan dia oke gitu. Nah akhirnya baru kita bisa bagi dua orang gitu, dan lebih ringan Tapi sih. untuk orkestra pada umumnya itu librariannya satu atau tim? Biasanya satu. What? Ya biasanya Wow. memang. Jadi bisa dibilang ya memang lumayan bergantung ya. Kalau misalnya saya nggak datang, ibaratnya latihannya akan sulit berjalan gitu. Wow. Apalagi di latihan pertama khususnya, pertemuan pertama. Setelah itu memang mudah gitu. Tapi di pertama itu memang harus saya yang standby duluan gitu untuk memberikan materi gitu sih. Terus setelah konser itu juga harus dikumpulin lagi karena mereka musisi itu nggak boleh menyimpan, karena itu kan kita udah cetak pakai kertas khusus dan lain sebagainya, jadi harus kita collect lagi, dan siapa tahu nanti mau dikonserin lagi, jadi nggak harus cetak lagi gitu. Nice. Benar-benar organize banget ya. Kak Willy, ada wejangan nggak nih buat teman-teman IMU di sini? Kalau misalnya mereka kepikiran juga nih, wah kayak menarik nih, kayak gue bisa nih ngambil profesi ini gitu. Untuk jadi OML yang baik, gimana nih? Waduh, sulit juga ya gitu. Jangan ya kembali lagi memang harus pertama punctuality sih ya. Saya rasa ini nggak cuma di OML tapi di semua bidang ya. Orang tuh kalau saya pribadi kalau nggak, maksudnya saya selalu ngajarin misalnya ke junior saya juga atau murid-murid saya itu kalau nggak disiplin soal waktu ya lu nggak akan jadi orang yang dipercaya orang lain gitu, atau dipakai orang gitu, karena ya karena waktu itu apa ya adalah ya maksudnya menunjukkan lu punya kepribadian gitu loh, dari hal sesimpel itulah orangnya tepat waktu atau enggak gitu. Jadi tentu saja menurut saya itu yang paling nomor satu, orangnya tuh harus punctual. Terus yang kedua harus organize juga gitu. Memang seneng karena memang apa ya, walaupun kadang-kadang ya bukannya saya juga cinta banget dengan organize gitu, enggak juga gitu. Saya juga pasti ngedumel juga, aduh banyak banget nggak kelar-kelar. Tapi di apa ya, kayak di sudut pikiran itu kalau misalnya nggak beres juga nggak tenang, nggak bisa tidur gitu. Jadi memang harus dikelarin dan nggak boleh slip, nggak boleh ada yang miss gitu kan. Semua harus di recheck lagi, dilihat lagi udah sesuai belum gitu. Dan ya memang harus tipe yang seperti itu gitu loh. Kalau orang yang selebor, orang yang males akan susah sih, akan kewalahan dan mungkin pasti udah menyerah dulu sebelum latihan pertama gitu ibaratnya. Jadi memang harus organize sama mau belajar terus gitu. Jadi benar-benar, karena melihat proses latihan orkestra itu juga kita banyak belajar. Karena saya juga pribadi orang yang suka ngamatin orang. Gitu. Jadi saya suka ngeliatin, oh kalau pemain string itu tuh tabiatnya gini. Mereka misalnya males ngeberesin, atau apalagi yang duduk di depan-depan, misalnya gitu. Itu contoh aja gitu. Kalau yang woodwind itu rajin. Woodwind tuh tipe yang rapih gitu. Mereka selesai tuh langsung diberesin apa gimana gitu. Jadi terus ngelihat misalnya konduktornya cara delivering materi, karena kan misalnya mau konser di tanggal 10 let's say, latihannya itu cuma 3 hari atau 4 hari sebelum. Jadi kita udah kasih materi mereka via PDF, nanti mereka latihan sendiri, pas ketemu latihan pertama tuh udah harus jadi gitu. Paling harus dibenerin beberapa bagian aja. Nah jadi di situ saya ngelihat bagaimana si konduktornya itu benar-benar bisa mengorganize waktu yang sekian sempit untuk menghasilkan hasil yang maksimal gitu. Jadi banyak belajar banget sih memang, dan setiap lagu itu kan punya tantangannya masing-masing gitu, dan semakin kesini juga waktu itu semakin banyak yang harus dikerjain. Nggak cuman orkestra besar, tapi ternyata dulu juga jadi mini-mini gitu, kayak chamber-chamber gitu. Jadi kerjaannya tentu saja bertambah gitu, waktunya juga bertambah.
Jadi ya memang never stop learning sih, orangnya memang harus yang pengen belajar terus. Nice. Kak Willy, kita udah di penghujung acara. Satu pertanyaan terakhir lagi. Nih, kira-kira impiannya seorang Willy Poliman ke depannya sebagai seorang OML apa nih? Impiannya ya, sebenarnya waktu itu udah ada kepengen, tapi akhirnya sayanya nggak ikut berangkat. Jadi dulu tuh pas jadi OML tentu saja mimpinya adalah kalau misalnya orkestranya itu konser di luar, dan saya juga ikut ke sana gitu. Waktu itu mereka sudah pernah ke Jepang waktu itu, cuman karena keterbatasan ruang dan tempat memang akhirnya saya nggak ikut gitu. Tapi tentu saja kalau misalnya ada kesempatan pengennya ikut gitu kan. Seru gitu, vibe-nya pasti beda banget. Belajar juga dari dulu di Jepang kan Tokyo kan, di Tokyo Philharmonic gitu juga bisa saling lihat gitu, dan pengen tahu aja kalau di luar tuh kegiatannya seperti apa gitu. Beda nggak sih sama yang saya kerjain di sini gitu. Pengen banget ngeliat di orkestra yang udah biasanya kita cuma lihat di YouTube gitu, ini kan bisa lihat langsung. Itu pengen banget sih gitu. Nice. Simpel aja. Oke. Mudah-mudahan tercapai ya soon ya, habis pandemi over mungkin bisa terlaksanakan. Kak Willy, thank you banget buat sharingannya, buat ilmunya, buat waktunya. Bener-bener berharga banget buat teman-teman IMU di sini. Nih Kak Willy, misalnya teman-teman IMU di sini nanya gitu, Gil, ini dong pengen ngobrol sama si Kak Willy Poliman, mau ngobrol apa, nanya-nanya tentang OML lebih jauh lagi. Bisa hubungin Kak Willy kemana? Kemana ya gitu. Instagram atau apa gitu? Iya, mungkin di Instagram aja sih. Boleh tolong disebutin? Di Instagram @wipolz, belakangnya pakai Z. Oke. WIPOLZ. Ya. Oke, itu teman-teman IMU boleh ya nge-DM-in kakak ya, misalnya nanti ada pertanyaan. Iya. Oke. Sekali lagi, thank you banget Kak Willy. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap sukses. Ini impiannya akan tercapai soon. Oke, terima kasih untuk teman-teman IMU Indonesia yang telah menonton podcast kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe. Apabila merasakan manfaatnya, silahkan di-share. Dan apabila teman-teman ingin mengikuti perkembangan IMU Indonesia, bisa follow kita di Instagram @imu_Indonesia. Juga bisa di Facebook page kita, Intelligence and Music. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya.